Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidya Rahmangraini dengan NPM 044 Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis kelas 1F. Saya akan memaparkan hasil tugas bahasa Indonesia yaitu proposal yang berjudul Menyusutnya nilai jual limbah hasil pertanian di Kabupaten Sleman melalui inovasi fashion ramah lingkungan berbahan serat organik berbasis kolaborasi antara petani dan desainer muda. Bab 1. Latar belakang. Sleman menghasilkan banyak limbah pertanian seperti jerami dan sekam, tetapi pemanfaatannya masih rendah sehingga nilai ekonomi hilang dan menimbulkan masalah lingkungan. Padahal, limbah tersebut berpotensi besar diolah menjadi produk bernilai tambah, termasuk serat alami untuk fashion berkelanjutan. Penelitian internasional menunjukkan bahwa residu pertanian dapat diubah menjadi biotekstiles, namun membutuhkan teknologi, inovasi desain, dan fasilitas pendukung. Desainer muda berperan penting karena membawa ide baru, nilai estetik, dan akses ke pasar digital. Kolaborasi petani dan desainer dapat menghasilkan produk unik, tetapi terkendala komunikasi, keterampilan, kapasitas produk, dan belum adanya mekanisme kerjasama yang jelas. Selain itu, pemasaran produk fashion berbahan limbah masih menghadapi standar kualitas, harga, dan akses pasar yang terbatas. Dukungan pemerintah diperlukan untuk menyediakan fasilitas pelatihan dan kebijakan ekonomi sirkular agar inovasi ini berkembang. Selanjutnya, ada masalah utama, yaitu rendahnya pemanfaatan limbah, kurangnya kesadaran petani, minimnya keterampilan serat alami, kolaborasi yang belum efektif, dan dukungan pemerintah yang masih kurang. Selanjutnya, rumusan masalah, yaitu ada kondisi limbah di Sleman, potensi limbah sebagai serat fashion, peran desainer muda, bentuk kolaborasi petani dan desainer, strategi pemasaran, dan dukungan pemerintah. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu mengetahui kondisi limbah, menganalisis pemrosesan serat organik, menggambarkan kolaborasi, menilai efektivitas inovasi fashion, mengidentifikasi hambatan dan pendukung, serta merumuskan strategi pengembangan berkelanjutan. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Ia membahas tentang pengertian, hakikat, jenis-jenis, bentuk-bentuk, kelemahan, dan kelebihan dalam penelitian. Dan selanjutnya bab 3, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif untuk memahami proses kolaborasi petani dan desainer dalam pemanfaatan limbah pertanian sebagai bahan fashion ramah lingkungan. Lokasi penelitian di Sleman, namun pengumpulan data dilakukan secara daring karena penelitian berada di Karawang. Waktu penelitian berlangsung pada Januari sampai April 2025. Informasi dipilih secara purposive sampling, terdiri dari petani, desainer muda, UMKM, pelaku diskusi kreatif, dan penyuluh pertanian. Data dikumpulkan melalui data sekunder seperti jurnal, buku, laporan BPS, dan penelitian terdahulu. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil. Kolaborasi petani dan desainer muda di Sleman bersifat partisipatif dan saling melengkapi. Petani menyediakan serat dari limbah berupa jerami, pisang, dan jagung. Desainer mengolahnya menjadi produk fashion. Kerjasama ini meningkatkan nilai ekonomi limbah 40-60% dan terjadi transfer pengetahuan dua arah, sehingga kualitas produk dan inovasi material berkelanjutan meningkat. Selanjutnya, pembahasan yang pertama itu nilai ekonomi naik. Limbah pertanian yang diolah menjadi serat tekstil membuat pasar baru dan menaikkan nilai jual. Manzini 2015. Yang kedua, kolaborasi menguatkan komunitas. Kerjasama mempererat hubungan petani dan desainer dan membangun komunitas kreatif berkelanjutan. Skras and Parker 2020. Selanjutnya yang ketiga, tantangan utama. Teknologi serat terbatas, fasilitas produk minim, dan kualitas bahan produk belum stabil. Temitov et al. 2019. Namun dapat diatasi dengan pelatihan, alat, dan meningkatkan kapasitas. Bab 5.
Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kolaborasi petani desainer muda di Sleman menghasilkan peningkatan nilai limbah pertanian menjadi produk fashion bernilai tinggi. Sama ini menghasilkan pertukaran pengetahuan, pendukung ekonomi sirkular, dan memperkuat industri kreatif lokal. Kendala seperti teknologi dan kualitas serat masih ada, tetapi dapat diatasi dengan pelatihan dan fasilitas yang memadai. Selanjutnya saran. Yang pertama untuk petani, yaitu tingkatkan pelatihan kualitas serat. Yang kedua untuk desainer, yaitu perdalam riset material alami dan strategi pemasaran. Yang ketiga untuk pemerintah, yaitu siapkan fasilitas pengolahan dan pusat inovasi. Yang terakhir untuk peneliti berikutnya, yaitu kaji aspek ekonomi, lingkungan, dan minat konsumen. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.